Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan melaksanakan pembahasan kembali di halaman yang berbeda Bupena 4A. Kali ini kita akan membahas Ayo Berlatih halaman 56 ya. Ini Bupena 4A halaman 56. Anak-anak, sebelum kita ke soal, kita harus mempelajari terlebih dahulu halaman 55, yaitu tentang jumlah dan besar sudut pada segi banyak beraturan. Nah, di sini kita diberikan sebuah rumus untuk mencari jumlah besar sudut segi banyak. Nah, jika kita mau mencari jumlah besar sudut segi banyak, maka rumusnya adalah jumlah sisi dikurangi 2 dikali 180 derajat. Kemudian, untuk mencari besar setiap sudut, maka rumusnya adalah jumlah besar sudut segi banyak. Setelah kita cari ini, kita masukkan sini, kemudian dibagi banyaknya sudut. Nah, baik anak-anakku, langsung saja kita akan mengerjakan halaman 56. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan salinan tabelnya ya. Ini salinan tabelnya. Kemudian anak-anak perhatikan terlebih dahulu contoh yang sudah diberikan di baris pertama. Nah, gambar segi banyak ya. Gambar segi banyak adalah segi 3 sama sisi. Maka namanya ditulis segitiga sama sisi. Jumlah sisinya berapa? Kita perhatikan. 1, 2, 3. Maka jumlah sisinya adalah 3. Kemudian sesuai dengan rumus yang sudah ditampilkan di halaman 55, maka kita peroleh untuk mencari jumlah besar sudut segi banyak, maka 3 ini ya, 3 dikurangi 2 dikali 180 derajat. 1 dikali 180 adalah 180 derajat. Oke, sudah selesai. Kemudian besar setiap sudut. Nah, rumusnya di halaman 55 adalah ini ya. 180 diperoleh dari sini. 180 dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah sisinya adalah 3. Maka 180 dibagi 3 sama dengan 60. Baik, selanjutnya kita selesaikan yang baris kedua ya. Baris kedua. Oke, kita menggunakan salinan. Di sini baris kedua, nama bangun datarnya apa? Nama bangun segi banyaknya adalah persegi. Maka kita tulis persegi. Oke, sudah persegi. Jumlah sisinya berapa? Jumlah sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah sisinya adalah 4. Kemudian jumlah besar sudut segi banyak berapa anak-anak? Kita menggunakan rumus ya. 4 ya, 4 dikurangi 2 dikali 180 derajat. 4 dikurangi 2 berapa? 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian dikali 180 derajat. 2 dikali 180 hasilnya adalah 360. Oke. Selanjutnya, untuk mencari besar setiap sudut, kita menggunakan rumus ini ya, 360. Tulis 360 dibagi 4 ya, sisinya ada 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 90
derajat. Oke, kita sudah menyelesaikan baris kedua. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga adalah segi 5 beraturan ya. Segi 5 beraturan. Jumlah sisinya berapa? Kita hitung ada 5. Nah, kemudian kita selesaikan kolom berikutnya. 5 dikurang 2 dikali 180 derajat. 5 dikurangi 2 3 dikali 180 derajat. 3 dikali 180 hasilnya adalah 540. Nah, kolom berikutnya 540 dibagi jumlah sisinya 5, yaitu 108 derajat. Oke. Lanjutnya anak-anak, ini adalah segi 6 beraturan. Karena ini panjang sisinya sama semua dan jumlahnya ada 6, maka namanya adalah segi 6 beraturan. Jumlah sisinya adalah 6. Nah, kolom berikutnya 6 dikurangi 2 dikali 180 derajat. 6 dikurangi 2 4 dikali 180 derajat. 4 dikali 180 hasilnya adalah 720 derajat. Kolom berikutnya maka kita dapatkan 720 dibagi 6 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya adalah segi 7 beraturan. Segi 7 beraturan. Jumlah sisinya ada 7. Kolom berikutnya maka kita dapati 7 dikurang 2 dikali 180 derajat. 7 dikurangi 2 5 dikali 180 derajat. 5 kali 180 berapa? Adalah 900 derajat. Maka selanjutnya 900 dibagi 7 sama dengan 128 derajat. Selanjutnya anak-anak, segi 8 beraturan. Ya, jumlah sisinya ada 8. Maka 8 dikurang 2 kali 180 derajat. 8 dikurang 2 berapa? Adalah 6 dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 1080 derajat. Maka kolom berikutnya adalah 1080 derajat dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 135 derajat. Oke, anak-anak, ini adalah jawaban pembahasan dari halaman 56. Kemudian ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 kita selesaikan. Bagaimana hubungan antara jumlah besar sudut pada segi banyak beraturan dengan banyak sisinya? Apa hubungannya anak-anak? Apa hubungan jumlah besar sudut? Jumlah besar sudut ini ya, jumlah besar sudutnya dengan apa pada segi banyak beraturan dengan banyak sisinya. Ini sisinya. Nah, sudutnya ada berapa ini? Misalkan segitiga, sudutnya ada 3. Sisinya juga ada 3.
maka hubungan antara jumlah besar sudut pada segi banyak beraturan dengan banyak sisinya adalah hubungannya adalah jumlah, ya, nomor 2 di sini, jumlah besar sudut semakin besar nilainya, maka semakin banyak sisinya. Ini ya, hubungannya yaitu itu ya. Kemudian bisa juga ditulis hubungannya adalah ya cukup itu saja ya. Cukup itu saja. Jadi hubungannya adalah jumlah besar sudut semakin besar nilainya, ini ya, perhatikan. Ini semakin besar nilainya, maka semakin banyak sisinya ya. Ya, hubungannya itu. Hubungan antara besar sudut sama banyak sisi. Oke, selanjutnya anak-anak akan kita lanjutkan halaman 62 ya. Halaman 62, ayo berlatih tentang pemantulan bunyi. Nah, sebelum kita menyelesaikan ayo berlatih halaman 62, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu halaman 61, yaitu tentang pemantulan bunyi. Anak-anak bisa di skip dulu, maksudnya di pause dulu videonya, kemudian anak-anak membaca terlebih dahulu ini ya, dibaca. Oke, baik, setelah dibaca maka langkah selanjutnya adalah kita selesaikan ayo berlatih. Oke anak-anak, nomor 1 ya, tuliskan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi ya. Dicari benda-benda yang dapat menyerap dan memantulkan bunyi. Nah, ini yaitu bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras seperti batu, kayu, dan kaca. Ini ya, batu, kayu, dan kaca adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. Kemudian bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Ya, ini adalah jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2. Lengkapilah tabel tentang perbedaan gaung dan gema berikut. Nah, gaung letak sumber bunyinya di mana, anak-anak? Gaung letak sumber bunyinya bisa dilihat di halaman 61. Gaung ini ya, poin 2, gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar ini ditulis ya. Nah, gaung ini ditulis bunyi pantul sampai titik ya, sampai tidak jelas. Nah, dilanjutkan sampai 10 sampai 20 meter. Nah, ini ya, ditulis bunyi pantul yang terdengar bersamaan sampai 10 sampai 20 meter. Nah, ini ditulis. Kemudian waktu terdengar bunyi pantulnya kapan? Waktu terdengar bunyi pantulnya ini ya. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Ya, ditulis hanya, mulai hanya ini ya,
hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Oke, selanjutnya gema. Gema letak sumber bunyi ini ada di poin 3 halaman 61. Bunyi pantul yang terdengar ya sampai dengan 20 meter ini ya. Ya, ini sampai 20 meter. Jadi ditulis mulai bunyi pantul sampai 20 meter. Nah, selanjutnya waktu terdengar bunyi pantul itu anak-anak bisa dilihat di halaman 61 mulai ini. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua ya, ditulis sampai dengan titik ini, sampai dengan rapat. Oke, sudah ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3, tuliskan manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia. Nah, kira-kira apa manfaat dari bunyi pantul ini anak-anak? Ya, manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia yaitu mengukur kedalaman laut ya, itu salah satu manfaatnya. Jadi kalau mengukur kedalaman laut itu bisa menggunakan pemanfaatan bunyi pantul ya. Kemudian apalagi? Untuk mengetahui kedudukan kapal selam di dalam perairan. Nah, untuk mencari kapal selam, titik koordinatnya di mana itu bisa menggunakan pemanfaatan pemantulan bunyi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur letak janin bayi dalam kandungan. Nah, itu ya. Terus yang keempat adalah mengetahui letak ikan-ikan di laut. Ya. Nelayan yang modern itu bisa menggunakan alat untuk mengetahui di mana letak ikan-ikan berada. Di mana alat itu menggunakan pemanfaatan pemantulan bunyi. Baik anak-anak, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ya, 2 soal ayo berlatih sudah kita selesaikan. Sampai bertemu di pembahasan soal Bupena 4A berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.